para mahasiswa yang pada waktu itu ya tahun 2008 ada hubungannya dengan mata kuliah manajemen. Waktu itu kan angkatan semi ya, angkatan udung gitu, dan beberapa kawan Sylvester kalau tidak salah gitu juga ya gitu. Sylvester mengajukan usul kepada saya, bagaimana Pak kalau tugas kami itu membuat festival teater khusus untuk remaja dan siswa SMA kalau tidak salah. Nah, itu saya sambut baik. Kenapa saya menyambut baik? Karena saya melihat kepada festival-festival teater sejenis yang pernah dilakukan oleh institusi STSI ini, yang kesinambungannya itu tidak terjaga gitu ya. Tidak terus. Misal festival nasional dulu di masa ini bahkan ada lomba kritiknya, ada apa-apa, ada seminarnya, ada apa. Hilang lagi, ada lagi, hilang lagi. Jadi pada awalnya FTR ini sebenarnya kerja yang sporadis sih sebenarnya. Tapi dalam waktu sekira 2,5 bulan kerja yang sporadis itu menjadi lebih sistematis gitu. Tujuannya jadi lebih jelas. Kita sadar betul bahwa teater di Jawa Barat membutuhkan regenerasi, dan juga kita melihat waktu itu minimnya suprastruktur teater pada tingkat pelajar. Maka dibentuklah Festival Teater Remaja. Kalau tidak salah 283 lah ya, sementara festival teater seperguruan tinggi Jawa Barat se-Bandung Raya. Masuk tahun 90 itu nggak mungkin 91, pasti 92 atau 93 awal antara itu. Nah, dibuatlah festival teater remaja se-Bandung Raya karena ada beberapa peserta bukan hanya dari Bandung. Nah, kemudian penyelenggaraannya itu pesertanya ada sekitar 15 sekolah atau 18 sekolah. Mungkin kalau dibuka lagi, karena dulu laporannya semua disimpan ke KMT. Nah, kalau di KMT itu nggak ada, artinya ya hilang datanya. Ibu sendiri nggak nyimpen waktu itu sebagai mahasiswa. Kan sekitar tahun 90-an itu alumni jurusan teater itu sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Dan di antara mereka banyak yang menjadi instruktur-instruktur di sekolah, di komunitas-komunitas, di kelompok-kelompok teater. Yang ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Yang sekarang menjadi guru di SMK 10 ya, guru teater. Nah, seingat saya Una Dairi itu dulu dia itu alumni dari festival teater yang diselenggarakan oleh KMT dulu itu ya. Una itu dulu perwakilan dari SMA 11 kalau tidak salah ya. Dan dia itu menang gitu. Jadi kalau tahun-tahun dulu itu sebenarnya orientasinya cuma pada teater sekolahan ya, teater sebagai media pendidikan, Artinya dia bisa melahirkan beberapa tokoh ya, anak-anak yang kayak Yusef, Una Dairi, dan beragam juga. Meskipun zaman itu sebenarnya masih orientasinya masih homogen ya. Nah, di Bandung juga setahu saya pernah ada festival teater Jawa Barat. Bahkan saya juga pernah ikut dulu, biarpun kalah ya pada waktu saya awal-awal berteater. Seingat saya festival teater Jawa Barat itu pernah 2 kali, tahun 77 dan tahun 79. Tapi itu tidak berkesinambungan ya. Itu alumni-alumni dari festival teater pada waktu itu yang masih aktif itu saya sekarang. Dan ada satu lagi, biarpun sangat jarang sekali pementasannya, dia pernah menang, itu teater Kuda Kosong dari Cianjur. Saya nggak tahu apakah masih hidup. Apalagi ini kan bebannya adalah ini sekolah kesenian, ini ada jurusan teaternya, gitu. Itu ya harus berbeda. Ya maksud saya membedakannya itu adalah
dari maksud dan tujuan dari penyelenggaraan festival itu ya, apa sih sebetulnya? Apa hanya sebagai seremonial saja, setahun sekali kita melakukan seperti itu, atau ada capaian-capaian lain? Ya, lambang Festival Teater Remaja itu disusun ini ya, sama titik dan garis, ada pola-pola blocking, pola-pola menu, ada garis lurus dan garis lengkung, garis kurva, supaya bentuk ini menjadi dinamis, bentuk-bentuk yang dinamis yang terus bergerak, tidak berhenti di satu tempat atau di satu kali kesempatan dan satu kali akhir. Festival Teater Remaja yang sudah diselenggarakan sampai saya lupa ya keberapa kali seperti itu, ya itu memegang peranan yang sangat penting, bahkan mutlak sebetulnya, karena kita hanya bisa mengintrospeksi, melihat secara mendalam, juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan teater, melakukan pemetaan. Ya itu memang salah satunya dari ajang-ajang festival. Hanya memang usaha KMT aja, itu usaha teman-teman yang peduli terhadap FTR. Jadi kebijakan yang harusnya diatur supaya apa? Karena FTR ini rutin 2 tahun sekali. Setiap tahun seharusnya ada persiapan yang matang, kebijakan yang terus dievaluasi. Akhirnya memang apa yang dimaksud di dalam perguruan tinggi, kampus, terus bagaimana mendidik ya, bukan mengajar, mendidik remaja di dalam lingkungan teater seni itu bisa masif, bisa kelihatan apa sih. Yang terpenting dalam festival teater remaja tidak ada alasan bahwa mereka seorang remaja dan kualitas pertunjukannya tidak bagus. Tapi jadi terlalu serius, terlalu ditempatkan di frame kesenian gitu, apalagi diadakan di kampus, jadi keremajanya hilang. Justru dari pertunjukan yang dihasilkan oleh para remaja ini ada sesuatu yang bisa kita tumbuhkan. Tapi kita tidak bisa mengharapkan kemudian apakah mereka akan terus bertahan di dunia teater. Kewajiban bagi mahasiswa seni teater untuk melakukan baktinya kepada masyarakat, khususnya masyarakat teater. Begitupun KMT, dia tidak bisa autis pada keilmuannya, tapi ditularkan semacam dalam kemasan festival. Untuk di kepengurusannya rata-rata untuk 2 tahun terakhir ini, 2 tahun penyelenggaraan FTR, pertama persiapan yang kurang matang. Maksudnya di sini dari pengurusnya ya, dalam memilih ketua pelaksana, memilih konseptor dan lain-lain gitu. Itu waktunya sangat kurang. FTR itu sebagai wadah untuk anggota KMT sendiri belajar bagaimana kita merumuskan suatu festival, belajar membuat tema, belajar mengaplikasikan apa yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Karena akhirnya kembali lagi hakikat organisasinya untuk menopang dirinya belajar di bangku kuliah gitu. Ini adalah suatu program kegiatan mahasiswa yang konsisten. Bagi saya, dalam hal ini misalnya sebagai penulis lakon, nggak jadi masalah naskah-naskah baru juga.
Yang penting tentu ada hal-hal yang harus disepakati bahwa karena ini proses ke arah pembinaan, ke arah pengembangan minat, ke arah kemungkinan daya tariknya untuk studi atau juga untuk bagaimana melatih mereka kemampuan artistik, estetik dan sebagainya, musikal dan sebagainya. Itu naskah yang dibuat sekarang itu harus juga mungkin ya diberikan peluang gitu. Cuma nanti mungkin sebagai evaluasi ke depan dari dokumenter naskah-naskah yang ada itu sebenarnya bisa dijadikan kajian tersendiri. Nah, dan mereka menggunakan naskah-naskah yang sangat tidak remaja, misalnya kapai-kapai atau sayang ada orang lain, naskah-naskah yang sangat dewasa untuk remaja gitu. Aku kira festival itu perlu membaca ulang apa yang dimaksud dengan remaja dan apa yang dimaksud dengan teater remaja gitu. Harus menghidupkan lingkungan keremajaan yang membuat mereka punya pintu lain untuk melihat pendidikan, untuk melihat diri mereka sendiri, untuk melihat keremajaan mereka lewat teater gitu. Misalnya kan dengan level remaja, tiba-tiba yang menggarap tetap di belakangnya orang tua misalnya. Jadi ya, kembali lagi akan sulit dipetakan lagi bahwa benar tidak ini pure sebuah karya cipta dan karsa dari remaja gitu. Kelompok misalnya teater kancil dari SMA bla bla bla, tapi tiba-tiba di belakangnya ada nama yang sudah bangkotan, dia nggak akan bisa menjadi sebuah pemetaan konkret. Nah, memang kemudian ada problem karena kultur anak SMA dengan misalnya saja mereka yang mengambil kuliah di jurusan teater atau seni pada umumnya, itu kulturnya berbeda. Jadi harusnya memang ada studi, ada semacam pengamatan gitu bahwa kultur teater di SMA itu seperti apa. Tapi gue suka bingung deh, orang tua kita ngelarang kita buat latihan teater nih, buat berteater aja mereka ngelarang, tapi mereka sendiri gak kasih tahu alasannya kita apa. Jadi tapi gue yakin orang tua kita pasti mereka punya alasan sendiri, ya kan? Iya sih, remaja itu membutuhkan waktu bersosialisasi dengan teman sebayanya itu 7 kali lebih besar dibanding dengan orang tuanya. Jadi 70% dia butuh sosialisasi dengan teman sebaya, 30% dengan orang tua. Remaja itu akan sehat secara psikologis kalau dia tercukupi hal itu. Ibu melakukan di sekolah di SMA 9, di SMA Bale Endah juga, kemudian di SMA 6, di SMA di beberapa SMA yang ada di Bandung, meneliti yang ada ekskul teater. Nah ternyata kegiatan ekskul teater itu merangsang keberanian bicara kepada siswa, merancang nilai-nilai kreativitas dan kritis dalam pemikiran, memancing kemampuan literasi mereka, kemampuan membaca, baik membaca buku, membaca kondisi situasi sosial. FTR ini, FTR yang sekarang ini mencoba memberi ruang itu, memberi ruang bagaimana dia merespon dari segala jenis teater yang ada di yang kemarin teman-teman panitia itu sudah merumuskan, membaca tentang kemungkinan teater metafor muncul di SMA, kemungkinan teater karnaval atau bahasa udung itu oral itu muncul di SMA, bagaimana teater realisme juga muncul dan berkembang di SMA, bagaimana teater kalau nggak dimulai dari remaja
ya itu menurut saya kurang. Manajerial di luar persoalan tema dan mekanisme, kita punya satu kekritisan di wilayah manajerial. Kritis dalam hal ini, kritis dalam definisi sakit ya, kritis dalam definisi sakit, tapi kita akan coba terus maju ya. Pada tahun 2010 misalnya, itu terjadi permasalahan yang sangat kritis, sehingga pada akhirnya kami sebagai pelopor yang pada waktu itu juga membentuk Republik Estetika kembali turun tangan untuk mengelola FTR dan berduet dengan KMT. Dan FTR sekarang itu lebih ke tematik, jadi saat workshop peserta itu lebih diberikan bekal buat lebih mengetahui apa yang akan mereka siapkan atau mereka tampilkan di FTR. Apa sih yang dibutuhkan kalau kita mengatasnamakan masyarakat? Atau lebih kecilnya masyarakat remaja, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Kita kan berangkat pada apa ide kita, tapi bukan pada ide remaja tersebut. Kalaupun nanti ada upaya untuk mematangkan kreasi-kreasi mereka, nah itu harusnya diwadahi setelah kegiatan festival dengan gambaran produksi teater yang lebih ideal gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka nanti diharapkan dalam FTR selanjutnya itu bisa dihasilkan kreasi yang tidak hanya menduplikasi bentuk-bentuk pertunjukan yang sudah ada sebelumnya, tapi menunjukkan juga pencarian-pencarian baru, gaya pertunjukan yang baru, penggalian idiom yang khas gitu, dan mungkin juga formula cerita atau konsep visualisasi yang mungkin bisa memberikan inspirasi yang lebih nyata untuk perkembangan kultur teater pada anak muda kita gitu. Berhubung saya ikutan ekstrakurikuler di sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk Kabupaten Sukabumi, itu kan ada ekskul teater. Kenapa saya mengikuti FTR pada FTR kedua dan ketiga? Itu dimulai dari FTR pertama sebenarnya. FTR pertama itu saya pikir hanya ujian. Akhirnya ya tertarik lah. Berarti ini festival itu untuk tingkat remaja ini dibungkus untuk silaturahmi lebih tepatnya mungkin. Saya bisa main di FTR, menjadi aktor di Festival Teater Remaja, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, karena di asal tempat saya di Teater Citra pun mengikuti FTR adalah program utama dari ekskul Teater Citra yang ada di sekolah. Kita disuruh berkreatif untuk membuat naskah gitu. Dan alhamdulillah naskahnya itu yang dibawakan melihat dari kegelisahan seorang remaja yang ingin sekolah tapi tidak punya uang gitu, karena pendidikan di Indonesia itu butuh uang gitu, dan kita harus kaya untuk jadi sarjana kayak gitu. Seorang anak, Indriani namanya. Saya pengen jadi aktris terbaik lagi. Saya pengen mainin naskah ini, naskah Kang Yusef, Bulanan Kerupuk. Akhirnya, ya kami proses. Jadi ya saya memutuskan untuk mengejar beasiswa lagi di sini dengan mengikuti acara FTR yang kedua dan ketiga. Jadi kan mengandalkan sertifikatnya juga, dan pada akhirnya alhamdulillah lolos beasiswa bidik misi dan gratis kuliah 4 tahun di sini. Ya, nominasi naskah terbaik Bayang Bayu Ratmi. FTR kedua kami mendapatkan juara kedua
kedua, nominasi aktor terbaik kedua, runner up, sampai ke nominasi-nominasi yang lainnya masuk. Lebih lanjutnya karena saya kan di ekstrakurikuler, akhirnya tergantung kontrak sekolah. Ketika kontrak sekolah habis, mau nggak mau harus keluar. Ketika keluar, saya bingung harus terjun lagi kemana. Alengka pengaruh FTR ke remaja itu sangat berpengaruh, penting banget gitu, apalagi festival teater remaja gitu. Nah, di situ mulai muncul eskul atau di remaja ya, di sekolah mulai muncul ada eskul teater. Dan akhirnya ya saya membuat sebuah sanggar juga, namanya Barak Teater. Barak Teater itu baru berdiri hampir 1 tahun sekarang. Itu hasil jebolan-jebolan FTR juga beberapa orang. Berawal dari FTR, silaturahmi, kita juga silaturahmi ke beberapa sanggar di kota-kota seperti Bogor, Sukabumi, Sumedang. Kami datang dengan motifnya teater Sabah Lembur. Emang ini salah satu kegiatan yang positif, aku pikir ya, terlepas dari apakah ini menjadi titik balik si siswa SMA untuk sampai pada kesimpulan saya melanjutkan di institusi kesenian gitu, ataukah tidak gitu. Hanya aku lihat ini jadi semacam alternatif lain untuk siswa, untuk pelajar SMA, minimalnya mereka bisa ikut merasakan bagaimana bekerja di wilayah seni. Permasalahan ini menjadi titik balik mereka untuk memilih seni atau tidak, aku pikir juga mungkin lebih tepatnya ketika ini ditanyakan langsung sama si siswa-siswa yang terlibat, meskipun ada di siswa-siswa yang terlibat di FTR pada akhirnya meneruskan jenjang pendidikan mereka di kesenian gitu. Ya seperti saya katakan tadi, bahwa teater kita sebetulnya adalah teater remaja, karena secara umum orang-orang yang terlibat di dalam teater pada masa kini itu adalah remaja ya, orang-orang tuanya paling hanya menjadi sutradara ya, umumnya jadi sutradara atau penulis naskah ya, hanya 1-2 ya. Tetapi orang yang terlibat baik di dalam produksi maupun menjadi aktor ya, itu mayoritas remaja. Soal gaya, saya kira mereka punya hak ya untuk mendefinisikan gaya mereka gitu, dan itu bagus. Tetapi gaya itu bukan semata-mata meniru atau mengadopsi gaya yang menjadi mainstream gitu, tapi mereka juga harus menemukan pertautan misalnya dengan kultur atau budaya di sekitar mereka. Generasi muda yang lebih progresif dan lebih mengikuti perkembangan teater gitu. Bagaimana ajang festival itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teater-teater sekolah ini, bisa menjadi ajang diskusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi bukan hanya sebuah perlombaan atau kompetisi. Festival Teater Remaja ini hanya bagian kecil dari rangkaian besar penciptaan infrastruktur teater di Jawa Barat. Setelah ini kita harus punya keinginan membuat festival lain, festival yang secara dramaturgi bisa lebih ketat, bisa lebih dipertanggungjawabkan, yang bisa mengangkat dunia teater itu sendiri pada tingkat diskursus. Hallo? Bam, ja moeder, hier ben ik. Dag lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou.